Karita, ya, aku punya buku baru loh. Buku apa? Buku IPS. Oh, dari mana? Kemarin aku beli ke Gramedia. Oh, coba lihat dulu. Iya. Wah, lagi ngobrol apa nih? Seru sekali kelihatannya. Ini Miss, Siska kemarin habis beli buku. Beli buku di mana? Di Gramedia, Miss, lagi diskon. Oh, iya. Kalian tahu tidak bahwa apa yang sudah kalian lakukan ini merupakan salah satu contoh bentuk interaksi sosial. Interaksi sosial. Iya. Apa Miss itu? Mau tahu? Iya, Mau, Miss. Yuk kita simak video berikut. Yuk. Oke. Hi students, how are you today? Fine, Alhamdulillah. Welcome back with me, Miss Nunung Hartanti, in Social Science class. Are you ready to start the lesson? Before we start, let's start by saying Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, students, today we will learn about social interaction, social problem, and solution to social problems in society. Jadi, hari ini kita akan belajar tentang interaksi sosial, masalah sosial, dan solusi masalah sosial di masyarakat. Manusia dengan sesamanya maupun dengan lingkungan saling berinteraksi. Dalam interaksi tersebut terjadi berbagai macam permasalahan yang disebut dinamika interaksi. Dinamika interaksi mendorong terbentuknya suatu perubahan kepada hal yang baik maupun hal yang sebaliknya. Lingkungan tempat manusia hidup terdiri atas lingkungan alam, lingkungan sosial, budaya, dan ekonomi. Lingkungan alam adalah lingkungan yang terbentuk secara alami tanpa campur tangan manusia. Manusia menggantungkan hidupnya pada lingkungan alam. Manusia mengambil sumber daya alam dari lingkungan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Interaksi manusia dengan lingkungan sosial dapat berupa rangkaian kegiatan ekonomi yang tujuannya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kegiatan ekonomi adalah usaha menghasilkan barang dan jasa yang dilakukan masyarakat dalam upaya pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi adalah proses yang menyebabkan pendapatan masyarakat semakin meningkat. Wujudnya adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mengembangkan ekonomi dan taraf hidup masyarakat. Manfaat pembangunan ekonomi yaitu meningkatkan kemakmuran dan memberantas kemiskinan. Pelengkap pembangunan ekonomi salah satunya adalah pembangunan sosial budaya. Apa itu pembangunan sosial budaya? Pembangunan sosial budaya adalah suatu proses perubahan sosial budaya yang dirancang untuk meningkatkan kehidupan masyarakat. Upaya yang dilakukan untuk melakukan pembangunan sosial budaya yaitu melalui pendidikan, baik pendidikan formal maupun pendidikan non-formal. Manusia berinteraksi satu sama lain dalam sebuah lingkungan sosial. Interaksi ini disebut interaksi sosial. Dalam interaksi sosial terjadi hubungan timbal balik antara satu pihak dengan pihak yang lain. Setiap orang yang terlibat dalam interaksi sosial pastinya akan saling mempengaruhi satu sama lain. Saat itulah terjadi peleburan kebudayaan atau yang disebut akulturasi budaya. Penyatuan kebudayaan ini melahirkan suatu budaya yang unik. Salah satu contohnya adalah batik lasem. Batik lasem, motif dan warnanya banyak dipengaruhi oleh budaya Tiongkok. Keberadaan batik di Indonesia sudah diakui oleh PBB yaitu UNESCO yang secara resmi mengakui batik Indonesia sebagai warisan budaya Indonesia. Pengakuan terhadap batik merupakan pengakuan internasional terhadap salah satu budaya Indonesia. Untuk itu, sejak tahun 2009, pemerintah menetapkan tanggal 2 Oktober sebagai Hari Batik. Keberadaan batik kemudian perlahan mengangkat perekonomian masyarakat.
Bisnis ini memang menjanjikan peluang ekonomi bagi masyarakat sekitar. Namun, beberapa masalah sosial kemudian muncul, antara lain kemacetan lalu lintas, sampah, sungai yang kotor, bangunan liar, dan pengangguran. Jika masalah sosial tidak segera diatasi dengan baik, maka akan berakibat pada timbulnya masalah-masalah yang lain. Contoh, masalah kemacetan lalu lintas yang disebabkan oleh banyaknya volume kendaraan di jalan raya akan menimbulkan tingginya polusi udara di suatu tempat. Polusi udara yang tinggi akan berakibat pada kualitas kesehatan warga yang tinggal di daerah tersebut. Masalah sosial tidak hanya terjadi di perkotaan. Dalam lingkungan yang sempit seperti sekolah, masalah sosial juga dapat ditemukan. Misalnya, siswa membolos, terlibat tawuran, dan sebagainya. Lalu bagaimana cara mengatasi masalah sosial di masyarakat? Contoh, sungai yang kotor. Penyebabnya adalah masyarakat membuang sampah di sungai yang mengakibatkan sungai menjadi kotor penuh dengan sampah. Solusinya, masyarakat diimbau untuk membuang sampah pada tempatnya. Okay, students, what have we learned? Yes, we learn about social interaction, problems social, and solution to social problems in society. Nah, untuk tugas kalian, tulis 2 masalah sosial yang ada di masyarakat, disertai gambar dan penjelasannya. Well, students, I think that's all for today. Before we close, let's close by saying hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. See you in the next video insyaAllah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.